Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Vanisia, NIM 3120100029 dari kelas A Pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerapan literasi digital di dalam lingkungan keluarga. Baik, kita masuk ke materi pengertian literasi digital. Pada masa pandemi COVID-19, setiap individu perlu menguasai bahwa literasi digital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern dan dapat mengantisipasi penyebaran informasi yang negatif pada masa pandemi COVID-19. Baik, literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Sekarang, pengertian literasi digital. Nah, teman-teman pasti tahu dong pengertian literasi digital karena banyak sekali sekarang orang tua maupun anak-anak tahu tentang pengertian literasi digital. Nah, kita bahas yuk literasi digital. Literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca dan memanfaatkannya secara sehat. Bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan memakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi tentang gerakan literasi digital. Nah, gerakan literasi digital yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 adalah gerakan literasi digital di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, gerakan literasi digital tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi gerakan literasi digital di dalam lingkungan keluarga. Nah, tujuan dari penguatan budaya literasi digital di keluarga terutama bagi anak-anak, adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital di dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga diharapkan mampu secara bijak dan tepat mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi digital di keluarga. Selain itu, penguatan budaya literasi digital di keluarga juga meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam menggunakan dan mengelola media digital atau teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat untuk membina komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga dengan lebih harmonis, serta untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga. Nah, banyak orang tua yang lebih khawatir anaknya akan ketergantungan terhadap narkoba, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas, serta yang lainnya, tetapi lupa mengawasi pada pengetahuan dan bagaimana cara mereka menggunakan teknologi digital. Dapat dikatakan dalam masyarakat modern, teknologi digital seperti internet justru merupakan media yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua karena minimnya panduan dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap internet. Anak atau remaja yang mengakses internet mempunyai beberapa potensi risiko yang mereka temui dengan orang yang mungkin bisa membahayakan dirinya, terpapar dengan konten penyimpangan sosial, terhubung dengan pedofilia, terpapar dengan konten pornografi, kekerasan atau kebencian dan hoax, tereksploitasi secara komersial, terganggu privasinya, dan terhubung dengan orang yang tidak dikehendaki. Akan tetapi, sasaran literasi digital dalam keluarga yang lebih spesifik
adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, yaitu meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang keempat, meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Dan yang kelima, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Oke, baik. Tadi materi yang pertama yaitu pengertian literasi digital, yang kedua itu gerakan literasi digital, yang ketiga gerakan literasi digital di dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu materi strategi pengembangan dalam literasi digital di keluarga. Strategi pengembangan literasi digital di keluarga dimulai dari orang tua, karena orang tua harus menjadi teladan literasi digital dalam menggunakan media digital. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang positif dan komunikatif dalam keluarga, khususnya dengan anak. Membangun interaksi antara orang tua dan anak dalam pemanfaatan media digital dapat berupa diskusi, saling menceritakan pemanfaatan media digital yang positif. Dalam situasi pandemi COVID-19, adapun strategi yang dapat dilakukan keluarga dalam menggunakan gerakan literasi digital di keluarga adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama, peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan berupa teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 dalam bentuk majalah, buku, komik, dan karikatur serta gambar berseri dan dalam bentuk kalimat atau salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer dan gawai. Nah, yang kedua yaitu pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif bagi anggota keluarga, terutama pada anak, agar dapat menjadi tambahan sumber pengetahuan. Nah, baik, yang ketiga, pemilihan situs dan aplikasi yang edukatif sebagai sumber belajar. Misalnya orang tua dapat mengembangkan situs dari sahabatkeluarga.com, kemendikbud.com.id, atau keluargakita.com atau situs yang lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan keluarga. Anak dapat membuka situs dan aplikasi untuk menambah pengetahuan dan mengasah kreativitasnya, seperti aplikasi untuk anak cerdas, terus tebak gambar, penerimaan atau permainan matematika, atau situs seperti kbbi.com, kemendikbud.com, go.com.id, atau inibudi.com, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu penyediaan komputer, laptop, gawai, dan akses internet merupakan salah satu upaya penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Nah, materi selanjutnya yaitu apa saja sih program dalam mendukung literasi digital. Gerakan literasi keluarga adalah sebuah program pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan minat baca anak. Program ini mulai digagas pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Keluarga secara resmi diluncurkan tahun 2017 di bawah naungan Gerakan Literasi Nasional. Nah, anak atau remaja yang mengakses internet secara tidak terkendali mempunyai beberapa potensi risiko. Pasalnya, mereka sangat berpeluang berinteraksi dengan orang yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Misalnya terpapar konten penyimpangan sosial, terhubung dengan pedofilia, terpapar konten pornografi,
kekerasan, atau bahkan kebencian, dan hoax. Tereksploitasi secara komersial, terganggu privasinya, dan terhubung dengan orang yang tidak dikenali. Masalahnya, tidak terkendali. Anak dan remaja dalam mengakses internet berawal dari dalam keluarga sendiri. Nah, program apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Penyuluhan tentang internet sehat kepada orang tua. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Baik, yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, ini dibagi 3. Yang pertama, penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah. Nah, yang kedua, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif. Nah, yang ketiga, pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga. Nah, yang ketiga, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Itu dibagi, yang pertama, penyediaan komputer, laptop, gawai, dan akses internet di keluarga. Yang kedua, ada penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informatif dan pengetahuan. Nah, teman-teman, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan ataupun para orang tua sendiri agar dapat menambah wawasan tentang literasi digital dan menanamkan literasi digital pada anggota keluarganya sehingga banyak manfaat yang dapat diambil dan meminimalkan dampak negatif teknologi digital. Berikut ini diantaranya. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan orang tua. Orang tua seharusnya tahu situs-situs apakah yang memberi manfaat di internet bagi anggota keluarga dan situs apa yang justru akan merugikan bagi mereka. Dengan demikian, orang tua dapat mengarahkan anggota keluarga untuk menggunakan akses internet dengan sehat. Nah, yang kedua yaitu komitmen menggunakan teknologi digital yang sehat. Komitmen yang tinggi dari segenap anggota keluarga, terutama orang tua, pada tata cara menggunakan teknologi digital patut mendapatkan perhatian lebih. Orang tua seharusnya bisa menuntut aturan yang diperbaiki bersama atau dipatuhi bersama dalam penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga, menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Pada awalnya, ketergantungan seseorang pada teknologi digital seringkali dimulai dari aktivitas rekreasi. Banyaknya ketergantungan pada gawai diawali dengan bermain game komputer, berinteraksi dengan teman-teman melalui media sosial dan aktivitas rekreasi lainnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, peningkatan kepedulian publik dan masyarakat. Ditinjau dari segi interaksi antar manusia, dunia digital sebenarnya sama saja dengan dunia nyata. Segala macam norma dan etika yang berlaku di dunia nyata sepatutnya pula diterapkan di dunia digital. Kita tidak bisa seenaknya menyerang pribadi orang lain di dunia maya sampai pada tanpa konsekuensi yang harus siap kita terima seperti di dunia nyata. Memang disayangkan kemampuan dunia digital untuk menyembunyikan identitas. Seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Sekian presentasi dari saya tentang penerapan gerakan literasi digital di dalam lingkungan keluarga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu ada pantun, makan ikan durinya ketelan, dia menangis dan meratap, terima kasih, ku ucapkan, tiada balas yang kau harapkan. Terima kasih.